podcast kali ini. Kali ini podcast kami bertemakan tentang museum, yang salah satunya tuh ada di Jakarta loh. Nah, museum kali ini tuh yaitu Museum Gajah atau Museum Nasional. Nah, di podcast kali ini kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri bernama Gita Larasati. Saya Kayla Putri. Saya Sarah Nazila. Saya Rifka Agustiani. Saya Pribenesta Purba. Saya Kajla Kamila. Ikutin terus ya. Kembali ke topik, jadi kita akan membahas Museum Gajah atau Museum Nasional. Nah, Museum Gajah ini tuh dia tuh dekat penduduk gitu loh, jadi akses untuk menuju ke situ juga mudah. Iya, padahal museum ini tuh keren-keren banget loh. Ya bener banget. Kadang juga orang mikirnya tuh museum tuh ngebosenin. Padahal kalau ada event seru banget tau. Iya, yang buat yang belum tahu apa itu Museum Nasional, di sana tuh banyak sekali benda-benda yang bersejarah seperti arca, prasasti, dan benda-benda bentuk lainnya. Iya, waktu gua kesana juga kirain kecil, ternyata gede juga. Bener banget tau. Apalagi tuh kan areanya juga baru ada yang direnovasi, jadi semakin keren dan modern. Serius, di situ lo bisa lihat artefak dari zaman Majapahit, Sriwijaya sampai FOC. Yang paling gue suka tuh yang bagian arca-arca yang gede banget, soalnya tuh dulu mereka buatnya gimana ya? Tenaga ekstra udah pasti juga. Lu bayangin bikin arca segede gitu, masa nggak pakai tenaga kan? Itu keren banget sih, sumpah. Kayak panas. Nah, yang buat serunya itu yang di museum tuh dari event-eventnya tahu kayak kemarin seperti kayak pameran emas nasional itu rame banget. Ih, gila, gue liat di IG sih, tuh koleksi perhiasannya gila banget sih. Itu dari zaman kerajaan dulu kan ya? Iya, terus di sana juga ada workshop batik sama wayang. Kalau kita semua pengen ke situ, kita bisa belajar dari pengrajinnya langsung tahu. Ih, gila, gas kali ya. Yuk, gas kali. Tapi gue juga pernah tahu datang ke Night at the Museumnya. Itu jadi kayak acara pameran museum gitu yang dibuka tuh dari pagi sampai malam. Terus juga bukan hanya pameran museum, tapi itu juga kayak ada acara. Ada teaternya nggak sih? Iya bener banget. Terus ada juga Ya, acara gue kursusnya tonton. gitu mengenai sejarah-sejarah. Seru banget gak sih? Seru banget, iya pengen kesana. Itu pasti acaranya besar banget ya. Iya. Kayak di film Night at the Museum beneran. Patungnya nggak jalan sendiri kan? Ya enggak lah. Jam jalan gue lari pulang. Gue juga sih ngikut. Takut sih. Ngomong-ngomong, maksudnya emang asik sih, tapi kayak suasana museum tuh malam-malam tuh kayak seru banget, menantang nggak sih? Iya sih. Nah, Rame banget kali ini. Kapan-kapan kesana kali ya. bener juga. Nah, buat yang masih mikir kayak museum itu ngebosenin, coba deh pas datangnya tuh pas lagi ada event, pasti nggak bakal bosan. Itu pasti bakal seru-seruan di sana. Tapi itu beda. Iya bener banget. Apalagi tuh kayak gitu bukan cuma belajar doang tentang sejarah kan, tapi juga kita bisa foto-foto estetik dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang Pokoknya keren-keren banyak banget kan. banget pasti. Iya kan, apalagi kayak mendukung kita Gen Z untuk Iya. foto-foto di sana. Gila, itu emang Keren kita, banget sih apalagi pasti. kalau anak itu sejarah habis. Wah, gila, sejarah habis. Surgawi. Bukan cuma sejarah sih, banyak juga yang suka museum tuh dari seni atau nggak budayanya. Nah, jadi pokoknya museum itu bukan cuma kayak tempat foto-foto doang, tapi banyak menyimpan sejarah dan juga informasi pasti. Nih, arca-arca itu kan pasti kan nggak selamanya berbentuk kayak gitu kan, pasti ada masanya dia untuk rusak kayak atau ada sesuatu kayak manusia kan suka iseng tuh pegang-pegang tuh kayak banget sih. Jadi kayak apa nih anak-anak Nah, capnya kan? iya, Ada capangannya. belum lagi banyak nyeplak. Pasti pemerintah ngelakuin restorasi nggak sih? Betulnya ada yang tahu pasti restorasinya tuh contohnya kayak apa? Kalau nggak salah di Museum Nasional ada beberapa arca dan naskah kuno yang direstorasi supaya enggak rapuh dan tetap terjaga gitu. Benar, mereka bisa aja pakai khusus buat ngebersihin dan merawat benda bersejarah tersebut. Iya, selain direstorasi, mereka juga ada metode baru tahu dipindahkan ke secara digital. Jadi semua benda-benda di museum tuh dipindahin ke digital supaya bisa diakses dimanapun kita berada. Ih, Keren banget dong ya? Iya. Keren banget ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ke museumnya langsung, kita bisa lihat di internet gitu. Iya gitu juga, bukan hanya belajar di tempatnya langsung, tapi kita juga bisa belajar di mana aja kan. Tapi tetap ya vibes kalau misalkan mereka langsung tuh emang beda. Makanya kita harus menjaga museum dengan baik biar nggak eksis di medsos doang. Betul. Setuju banget sih. Jadi kayak kan juga pemerintah tuh pasti ngadain program edukasi nggak sih buat anak-anak biar kita juga tahu tentang sejarah atau museum gitu. Gue pernah tahu ikut tur edukasi ke museum pas zaman sekolah dulu, dikasih tahu sejarahnya langsung sama pemandu. Jadi lebih ngerti daripada cuma baca di buku atau juga di internet. Itu seru sih. Sekarang juga ada kerjasama dengan influencer buat promosiin museum di Indonesia di media sosial juga. Jadi anak muda
semakin tertarik buat datang ke museum tersebut. Ih, seru Kayak banget, seru banget, seru iya, banget. keren. Iya, apalagi juga di sana kan juga ada event-event baru kan, kayak pameran tematik, Iya, pertunjukan budaya sampai kayak workshop untuk kita ngelakuin kerajinan sesuatu tentang sejarah kan. Seru Iya, banget, seru seru banget gak sih? Kayak kita Banget belajar ya. banyak Iya. banget tentang sejarah Belajar gitu loh. banyak. Tapi dengan cara yang seru. Ya, Gitu kayak pasti. misalnya ada pameran batik nasional gitu atau pameran peninggalan kerajaan-kerajaan Nusantara, itu kan bikin orang penasaran gitu, tertarik ke museum tertarik. itu. Apalagi gua di selain Tetap sih promosi wajib sih. juga, selain promosi juga pemerintah tuh juga banyak ngasih bantuan dana biar museum-museum ini masih tetap beroperasi. Dan jangan lupa pasti ada rutan hukum biar benda-benda peninggalannya tuh tetap terjaga, nggak rusak gitu. Itu penting sih, soalnya banyak kasus pencurian yang dijual ke luar negeri. Bener Iya, banget, tapi sering iya, banget terjadi. Kan kayak bikin nyesek Berita banget. baru-baru ini Iya, ada aja dikasih yang ke- bilang terus dijual ilegal, gila itu kayak Iya, makanya itu ada aturan yang lebih ketat lagi ada supaya aturan hukumnya jadi kayak orang-orang nggak asal memegangnya aja. Sedih banget gak sih kalau Ketat misalnya banget. di itu peninggalan bersejarah terus dijual ke dijual Jakarta kayak ya? begitu saja, kayak kita gak ikhlas aja gitu. tapi juga udah ada beberapa arca yang dari dicolong sama orang luar sama penjajah yang udah dibalikin ke Indonesia juga. Iya sih, Salah dari satunya Belanda keris pasti. kan, iya. Itu banyak bener banget di Belanda. banyak Pakai ini kapan dibalikinnya? Kok baru ini sih? Nah, gue mau nanya nih buat kalian. Ya, menurut kalian museum itu penting gak sih buat kita nih kayak apalagi khususnya Gen Z? Dan sekarang apa-apa serbanya teknologi nggak mau keluar apa keluar kan juga kayak jarang kayak house nggak sih? Menurut gue sih penting banget sih, soalnya tuh kan di museum kita juga bukan hanya belajar tentang sejarah ya, tapi juga kita dapat mengetahui feel yang sebenarnya tuh tentang masa lalu tuh kayak gimana kan. Jadi kita kayak bukan belajar tentang sejarah doang, tapi kita mengetahui Kita banyak hal ngerasain juga. juga Iya, nih. bisa ngerasain juga vibes-nya walaupun mungkin nggak Kita nggak di dalam. sedetail itu ya, tapi Iya. kita bisa tahu lah gitu. Setuju, apalagi sekarang tuh museum semakin seru karena ada yang pakai digital, ada juga yang langsung dari interaktif, jadi semakin seru untuk dikunjungi. Bener banget. Kan? Nah itu dia sekarang semua museum tuh pada go digital tahu. Dia itu dia pakai augmented reality atau AR. Jadi kita pakai alat itu bisa ngebuat Soal kita di situ balik ya? ke masa Masa lalu. lalu. Itu gue pernah lihat tuh di TikTok banyak banget orang-orang yang nyobain itu, kayak seru nggak sih? Iya bener Jadi pengen ngerasain vibes-nya zaman dulu gitu. Iya bener. Iya bener. Gimana Terus yang gitu. bikin seru lagi tuh kalau misalnya ada yang bikin seru tuh ada event atau enggak ada workshop gitu loh. Iya, Terus Bang. kayak ada arca-arca baru atau apa gitu. Itu kayak ngebuat kita lebih tahu. Iya, Jadi kita tuh bisa Jadi belajar tuh kita sambil kayak praktek iya langsung. bener, di sana kita Kayak nggak bisa, bosen. Nggak belajar kayak gitu. Ya, misal bikin batik atau enggak nari-nari tradisional gitulah. Terus sih, ih kalau nari mah gue setuju Iya, banget nih. gue. Iya, tapi gue mikirnya kayak gini, kalau misalkan kita nggak peduli atau kita lupa sama budaya kita, siapa lagi? Kita kan apa generasi penerus gitu kan. Kalau kita lupa ya rusak mereka. Iya, bener banget, Ini bener lagi banget. Indonesia. Bener banget. Iya, jadi Banyak makanya yang itu lupain. kita harus melestarikan arca-arca ini atau enggak yang arca-arca di luar sana yang belum ada. Nah, kan kita udah bahas penting soal museum nih. Menurut kalian, kita juga ngasih upaya nggak sih atau ngasih effort nggak sih buat kayak untuk melestarikan museum-museum itu yang peninggalan budaya-budaya kita? Menurut gue sih pasti ada ya usaha yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi kan mereka bisa ngelakuin revitalisasi museum gitu, jadi kayak supaya renovasi ya? iya museum itu tuh nggak kayak gitu-gitu terus gitu, jadi kayak kita Ya, tetap bisa bener. belajar Iya, sejarah iya. tapi dia juga bisa ngikutin Ikutin zaman, zaman. bener banget gitu. Benar, gue juga udah pernah lihat nih beberapa museum udah bisa diakses online. Jadi buat yang jauh dari ibu kota atau susah ke museum langsung itu bisa lewat belajar kita dari sosial media, Iya, website, banyak kan tentang sejarah-sejarah banget gitu ya kan. seru banget tuh pasti. Gue juga lihat pemerintah itu kayak bikin event gede-gedean gitu, kayak pekan kebudayaan nasional. Itu sih bagus banget buat kenalin Anak-anak muda, budaya ada yang anak-anak yang udah di bawah umur, masih di bawah umur. Betul banget tuh. Tapi ya kalau menurut gue promosi museum masih kurang sih, soalnya kan banyak anak-anak muda yang nggak tahu kayak event-event keren di museum gitu, karena iya. promosinya juga nggak Menarik itu segencar pasti. dulu gitu loh, musik atau Kayak cuma konser. sosial media sekarang aja. Nah itu kayak harusnya kita lebih banyak collab sama influencer sama kreator Ya, biar itu lebih anak menarik, muda Kak. Nah, iya, menarik bisa tuh. iya. Menarik anak muda untuk Iya. ke museum kan. Soalnya kan anak muda sekarang pada ini pakai kreator Iya. sama medsos banget. Gen Z BTW kalau ngomongin soal event nih, kalian pernah nggak sih datang kayak ke
kalau gue sendiri sih gue pernah datang ke acara membatik di Museum Nasional. Jadi tuh kayak kita bukan hanya ngelihat cara membatik, tapi kita juga bisa ngerasain secara langsung. Jadi ada workshopnya gitu. Kalau gue pernah ke museum pertunjukan festival budaya Betawi, ada pertunjukan lenong, ondel-ondel, wayang kulit, dan lain-lainnya. Betawi banget, Seru banget Seru ya banget sih. itu. Jakarta habis. Jakarta habis. BTW kerak telur enak banget sumpah. tapi gue kayak agak kurang suka sih teksturnya. Apalagi soto Betawi. Oh my God. BTW gue juga pernah ke event yang ada di museum itu juga tahu, namanya Night at the Museum. Itu keren banget, kita diajak keliling museum malam-malam dengan suasana yang beda dari biasanya tahu. Ini seru banget ya sih. Kalau gue sih pengen. Iya, kalau gue sih senangnya kayak ada event musik gitu loh, tradisi. Iya bener tradisional banget gitu. Mantep. Kayak kemarin ada pertunjukan gamelan di museum. Tuh gue baru ngeliat ternyata musiknya tradisional Gue terus terus dengerin itu kayak gamelan tuh kayak lagu apa ya, lagu daerah tapi iya, juga tapi modern iya, vibes-nya tuh iya. vibes-nya bener-bener ngikutin zaman banget Iya, ya. Jadi keren kayak banget sih. masih melekat ke kita juga, kita jadi kayak gong banget. Gue juga pernah kayak ke sejarah pameran sejarah perjuangan gitu. Di sana tuh banyak banget yang bikin merinding karena banyak diorama tentang pasti sih perjuangan di sana. Iya, kayak jadi kita ngerasain pas kita lagi bawa sana, kayak, suasana. oh my God, merinding banget. Sekarang gue yang merinding, sumpah. Gue merinding banget demi kayak Indonesia sekeren itu nggak sih? Iya. Jadi Perjuangannya. bangga ada tinggal di Indonesia. I love Indonesia. Sarannya Indonesia. Nah, sekarang tuh kayak gue pengen nanya, gimana sih caranya biar anak-anak kayak Gen Z sekarang tuh kan biar tahu, biar ikut cara melestarikan budaya di museum, biar nggak cuma influencer doang, biar kita semua tuh juga gerak untuk melestarikannya. Menurut gue sih kayaknya kalau supaya Gen Z tetap tertarik untuk melestarikan sejarah sih, menurut gue itu kita tuh mempromosikannya bukan dengan cara-cara yang basic kayak dipromosikan lewat banner atau apa, tapi kita juga bisa mempromosikan, apalagi kan sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang Gen Z banget kan, kayak TikTok, Instagram, kita bisa tuh kayak promosiin dari situ. Jadi kayak bukan hanya berhenti di orang tua kita, tapi kita juga bisa melanjutkan kan, supaya kita tetap bisa menjaga sejarah itu kayak agar tetap terjaga dan gak diambil alih oleh bangsa lain gitu kan. Setuju banget, apalagi sekarang banyak konten kreator yang belajar tentang sejarah dan budaya dengan cara yang santai dan seru dan menarik lainnya. Betul banget. Selain itu mungkin kita juga bisa dari hal-hal kecil nih, kayak lebih sering pakai batik, belajar bahasa tradisional, atau bahkan ngajak teman-teman untuk keliling-keliling di museum bareng. seru banget. Gue sih ngerasa kita juga harus lebih sering ngomongin tentang sejarah budaya-budaya juga dalam circle pertemuan kita ini nih. Tuh, jangan cuma ngobrolin apa ya, Hal-hal yang hanya jelas. apa yang lain nggak gitu, jelas. yang luar-luar gitulah, tren-tren luar. Kita juga harus ngobrol juga tentang budaya kita sendiri nggak sih? Biar nggak ketinggalan atau menghilang nggak sih budaya kita. yang paling penting kita juga jangan malu kayak buat nunjukin kecintaan kita kepada Indonesia. Kayak, soalnya banyak yang kadang ngerasa kuno atau nggak keren lah kalau ngomongin kayak gini, padahal itu kan identitas kita. Padahal sebenarnya kayak orang luar tuh bangga dengan budaya kita, tapi kita sendiri tuh nggak bangga dengan budaya kita tuh kayak jangan sampai kayak gitu tuh terjadi ke kita ataupun nanti ke adik-adik kita, jangan sampai. Ya, obrolan kali ini tuh pokoknya kita harus penting banget gak sih untuk mengenal dan mempelajari, melestarikan apalagi budaya kita, biar budaya kita tuh makin dikenal, juga anak-anak kita nanti juga bakal tahu nih budaya kita tuh nanti juga bakal hilang kan pastinya. Betul. Setuju, ayo kita lebih explore lebih dalam lagi buat tentu budaya Indonesia ini. Iya benar banget. Jadi kayak kita jangan mencintai budaya luar Luar aja, aja, tapi iya, kita juga jangan harus bisa juga. lebih mencintai negara kita kan, budaya kita. Nah, jangan lupa kalau ke museum itu bukan cuma tempat buat belajar, tapi kita bisa juga buat hangout bareng-bareng. Betul banget. Betul. Hangout tapi saling mencari ilmu. Iya, banget. Itu adalah hangout yang bermanfaat. sambil bermain. Betul. Bermanfaat banget gak sih itu buat wawasan kita? Bener gak sih? Coba kalau masuk ke inti pembicaraan kita. Waduh. Gila. Iya, Berat banget gak Berat banget, berat banget. Ini lebih poinnya. Dengerin gua. Menurut kalian, kayak gue pengen tahu dulu nih, kayak apalagi kan kita gaji kan jarang banget tuh buat peduli banget kayak lestarikan kita tuh, kayak menurut lo gaji tuh sebenarnya masih punya rasa untuk peduli nggak sih kan lestarikan budaya ini? Menurut kalian gimana tuh?
jujur sih kalau menurut gue ya ada dua perspektif ya, ada yang emang suka banget eksplor budaya, tapi ada juga orang yang acuh dengan budaya gitu. Tapi ada juga orang yang lebih tapi ada juga orang yang lebih condong kayak peduli dengan budaya luar dibanding budayanya sendiri. Padahal contohnya tuh kayak K-pop, anime dan lain-lain gitu kan. Karena kayak boleh cintain itu, tapi kan jangan terlalu dalam juga kan, kita juga harus mencintai budaya kita gitu. Mau niat dan untuk melestarikannya nggak sih? Betul. Iya benar, kadang budaya budaya luar tuh lebih menarik untuk di exposure-nya. Maksudnya tuh kita sering banget lihat di media sosial. Betul. Padahal sebenarnya budaya kita juga menarik kok. Nggak kalah menarik pastinya. Bener. Tapi menurut gua itu nggak bisa disalahin juga, maksudnya kayak globalisasi kan bikin kita gampang mengakses sesuatu. Bener. Setuju. Nah yang buat jadi masalah itu karena kita lupa sama budaya kita sendiri. Setuju, gue kadang miris deh ngeliat anak-anak muda yang nggak tahu lagu-lagu daerah atau nggak paham nasional nggak sih? Parah banget sih itu, kayak sekolah ngapain aja sih lu? Ya, tapi kalau ditanya kalau tentang artis luar lah gitu kan, Kayak paling semangat ya, kayak paling semangat banget kayak disetelin lagu, ini lagu itu, tapi pas disetelin lagu nasional kayak aduh Ini lagu apa ya? Di luar ingatan. Itu relate banget sih, kayak misalkan gue dulu juga gitu, kayak gue cuma suka sama yang high five aja. Padahal tuh gue juga baru sadar kalau budaya kita tuh ada sekeren itu, kayak tariannya, musiknya, bahkan filosofi di balik makanan-makanan tradisional pun itu ada makna tersendiri. Keren sih. Beda guys, jadi kan kita kan main jadi aja nih. Sekarang kita mau ngobrolin milenial yuk. Menurut lo kan kalau gitu kan punya cara sendiri. Kalau si milenial ini tuh punya cara apa sih milenial? Kan kita suka banget di nama milenial ya. Iya. Kalian gimana tuh caranya si milenial mau melestarikan budaya kita? Simple sih, kayak segala sesuatu kan harus mulai dari diri sendiri ya. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk ngelakuin itu kalau dia tuh nggak ada niat dari dirinya sendiri. Jadi kalau mungkin kalau ada acara adat di kampung gitu, atau misalnya acara-acara pernikahan yang menggunakan adat daerah sih, ini ikut aja ya, daripada kita malam jauh, lebih baik kita ikutin aja. Mungkin dari situ kita jadi bisa belajar tentang budaya negara kita juga kan. Iya, kayak orang-orang yang bikin konten tentang sejarah Indonesia, baju adat atau alat musik tradisional versi modern itu seru banget dan lebih relate buat anak muda-muda masa kini sekarang. Betul banget. Tapi ada juga yang malah ninggalin budaya kita karena dia pikir itu budaya kita tuh jadul, terus Kuno gitu ya. punya dari negara lain. betul banget. Edukasi tuh penting banget loh, bisa lewat sekolah gitu, bisa dari rumah, dari komunitas kita juga kan. Terus juga jangan sampai kita lebih hafal budaya luar daripada budaya kita sendiri. Betul banget. Makanya sekarang juga banyak banget kayak fashion lokal yang masih ada unsur batiknya, biar kayak masih masuk di generasi sekarang, biar jangan tinggal zaman lah. Tapi batik-batik sekarang tuh keren tau. Dibuat lebih modern gitu Iya, kan, biar nggak Lebih ketinggalan tercolok zaman. ya sih ya batiknya. Malah sekarang batik Indonesia tuh lagi dicari banget sama orang luar, Orang karena luar bisa keren itu kan Balik budaya. ke TV ya, di luar mahal. Iya, Di sini murah, di sana mahal banget. Kayak makanya kan sekarang batik-batik tuh harganya, apalagi yang di arsir sendiri, dicorak sendiri, itu pasti kayak harganya udah jutaan banget. Iya Dan sih. karena emang dicari banget sama orang luar gitu. Nah, begitu cantik tuh nggak semudah itu. Bener. Itulah Indonesia. Berbulan-bulan untuk bikin satu baju aja tuh nggak bener sih. Sebenarnya obrolan kita tuh seru banget sih dari tadi, kayak ngobrolinnya sampai ke ini banget. Seru banget. Seru banget. Itu juga bikin sadar kayak nggak generasi ini juga, milenial juga ikut berperan penting untuk melestarikan ini nggak sih? Kayak kita tuh harus itu saling untuk mendukung pada saling menyatukan, apalagi peran milenial juga penting buat mendukung pelestarian ini. Bener banget. Kita walaupun dengan adanya globalisasi emang kita harus terbuka dengan budaya lain, tapi juga kita jangan ninggalin budaya kita sendiri kan. Iya. Jadi jangan malu buat eksplor budaya kita sendiri, karena sebenarnya budaya kita itu keren banget Betul banget. dan menyebar kemana-mana. Nah, jangan lupa kalau ada acara budaya di daerah kalian tuh kalian harus datang. Itu tuh pasti seru banget tau. Iya, yang penting kita tuh tetap apresiasi sama ngelestariin budaya ini sih. Pokoknya bangga juga jadi milenial yang gak cuma melek digital, tapi juga melek budaya. Jadi kita nggak boleh kasih pandang sudut-sudut lain doang, kita harus Bener, kayak kita harus mengikuti tren, tapi juga jangan sampai dengan adanya tren kita malah memusnahkan budaya sendiri. Bener.
kita malah harusnya dengan adanya tren kita harus bisa Mengimbangi. modifikasi gitu Iya. ya benar. Pokoknya jangan sampai lenyap aja itu budaya kita sendiri. Pokoknya berbanggalah menjadi Warga Indonesia. Emang keren banget. top. Apalagi juga kan makanan-makanan daerah kita juga udah enak terkenal kan. Salah satunya tuh nasi Padang, goreng, nasi Padang, udang. nasi Padang. Bener-bener kayak keren banget ya pokoknya. dan nasi goreng itu di luar negeri harganya itu bisa sampai jutaan gitu ya. 1 jutaan sedangkan di sini kayak iya Sedangkan di sini kita cuma bisa kayak masak sendiri gitu. 25.000 itu udah dapat banyak malahan di sana 1 juta tinggi banget. Dan mereka tuh kayak rela aja gitu bayar dengan harga segitu. Nah bakso kalian pasti Karena suka mereka banget cinta bakso. Padang dan nasi. Kalian pasti suka banget bakso kan? Gila, gue pecinta bakso. Di luar negeri aja harganya sampai 800.000 Di Arab gak sih itu mahal banget mahal sih. banget. Kalau di sini kan kayak cuma 15.000 padahal cuma ada dikit doang. Gue bisa makan daging rebus Sama buah doang. Makanya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia apa-apa tuh Intinya murah. ya benar negara kita tuh negara the best deh. pokoknya kita Indonesia. Nah, jadi podcast itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami bicarakan dan informasi yang telah kita ujarkan itu Bermanfaat. buat kalian, juga bisa kalian ambil lah poin-poin pentingnya. Untuk bercandaan kami anggap angin lewat saja. Jadi sekian podcast dari kami. Bye bye. Bye bye, sampai jumpa.